Tapi di balik keindahan itu semua, tahukah Bapak Ibu, ada fakta dan juga data yang menyebutkan dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia di tahun 2016, 53,8% tidak bisa membaca Quran ataupun juga belum mengenal huruf-huruf Al-Quran. Subhanallah. Padahal Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia. Maka kami dari Cinta Quran Foundation menginisiasi sebuah program yang bernama Indonesia Bisa Baca Quran. Sebuah program training layanan baca Quran tak berbayar yang dilanjutkan dengan pembinaan, insyaallah. Alhamdulillah, kurang lebih selama 5 tahun ya, 10.000 ataupun juga lebih dari puluhan ribu orang terbebas dari buta aksara Quran lewat program Indonesia Bisa Baca Quran. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk ikut andil dalam mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran. Bagaimana caranya? Silakan ibu-ibu bisa langsung mensalurkan untuk kontribusi terbaiknya melalui rekening yang telah tertera di layar ibu-ibu semua. Bayangkan ibu-ibu ya, setiap ayat yang mereka baca ataupun juga setiap ayat ataupun juga setiap huruf yang mereka hafalkan itu akan menjadi pahala abadi yang terus mengalir walaupun ibu-ibu tidak lagi hidup di dunia ini, insyaallah. Dan terakhir kami akan tampilkan video dokumentasi sedikit perjalanan dari program Indonesia Bisa Baca Quran. Silakan ibu bisa simak. Terbentang seluas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia adalah sebuah negeri yang dikaruniai kekayaan alam. Lebih dari 260 juta jiwa dari 1.340 suku dan etnis menghuni surga tropis ini. Tidak kurang dari 200.000 masjid berdiri kokoh dan setiap tahunnya lebih dari 1 juta jiwa di Indonesia menunaikan ibadah haji. Namun, siapa sangka negeri muslim terbesar ini juga menyimpan sebuah ironi. Indonesia memiliki jumlah buta aksara Quran yang sangat tinggi, yaitu mencapai 65%. Artinya, lebih dari 130 juta jiwa tidak bisa membaca Al-Quran. Tergerak dari keresahan ini, Cinta Quran Foundation menginisiasi program Indonesia Bisa Baca Quran. Sebuah program pelatihan membaca Al-Quran tak berbayar yang dilanjutkan dengan pembinaan berbasis majelis dan komunitas. Program ini menyentuh berbagai kalangan, mulai dari penduduk yang tinggal jauh dari akses pendidikan, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, hingga berbagai komunitas dan anak jalanan. Tak hanya itu, bagi masyarakat urban yang terjangkau oleh akses internet, kami menyelenggarakan Indonesia Bisa Baca Quran secara daring, sehingga bisa diikuti dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Berbagai metode dan teknologi untuk menuntaskan buta aksara Quran di Indonesia terus kami kembangkan agar lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang terbebas dari buta aksara Quran. Seiring meningkatnya kesadaran atas pentingnya Indonesia terbebas dari buta aksara Quran, berbagai dukungan pun terus mengalir dari masyarakat, pemerintah, hingga berbagai perusahaan dan lembaga. Tiba saatnya Anda untuk berkontribusi mendukung Indonesia Bisa Baca Quran.
Insyaallah itu tadi ya. Kesibukan moms itu lebih daripada bapak-bapaknya di rumah ya. Katanya kalau ibu-ibu kesibukannya dari mulai matahari terbit sampai mata bapak terpejam gitu ya. Ya bapak-bapaknya belum bangun, sudah bangun duluan sibuk ngurusin ini itu ya. Bapaknya sudah tidur duluan, wah masih banyak mungkin yang dikerjakan. Masya Allah. Ya tadi nanya sama Mam Nizam, pekerjaan apa, profesinya apa, ibu rumah tangga gitu ya. Kalau bisnis dan lain-lain itu mas sampingan ya. Dan Masya Allah Mam yang lain juga sama ya, pasti banyak aktivitasnya, ada yang jadi pebisnis mungkin, ada yang bekerja dan sebagainya, tapi semua itu sampingan ya, walaupun perusahaannya banyak, bisnisnya banyak, semuanya sampingan. Yang utamanya profesi mulianya adalah sebagai moms gitu ya. Makanya tepat kalau nama komunitasnya adalah Hijabers Mom Community ya, karena memang moms itu adalah profesi yang mulia. Dan insya Allah di siang hari ini, mudah-mudahan di 45 menit ke depan, saya akan berbagi dengan mami semua terkait dengan masalah zakat penghasilan, zakat profesi ya. Dan bicara tentang penghasilan atau profesi bukan domainnya bapak-bapak gitu ya. Ternyata mamis juga banyak yang punya penghasilan sendiri. Ataupun kalau tidak punya penghasilan sendiri pasti setiap bulan dapat penghasilan dari suaminya kan gitu ya. Ya, bahkan bukan hanya mendapatkan penghasilan dari suaminya, sebenarnya suaminya nggak punya penghasilan sama sekali gitu ya. Kenapa? Ya karena kartu ATM-nya dipegang oleh mam semua gitu ya. Maka kalau misalkan ada seorang pedagang gitu menawarkan dagangan, nawarin ke bapak-bapak, waduh nggak bakalan beli. Kenapa harus izin dulu sama istrinya? Ya? Uangnya dipegang sama istrinya. Ya, baik. Karena mamis ini semua adalah menjadi penguasa di rumah ya, termasuk menjadi bendahara yang tidak akan tergantikan ya. Maka terkait dengan masalah zakat penghasilan ini, terkait dengan masalah zakat menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas sama-sama. Tadi sudah sedikit diperkenalkan, nama saya Boni Salehudin, jadi mami semua boleh panggil saya Kang Boni boleh, karena saya USA alias orang Sunda asli gitu ya. Dan posisi kita ada di Bogor, alhamdulillah sekarang lagi ada di di studio Cinta Quran gitu. Jadi Masya Allah Cinta Quran, kita nyewa rumah khusus untuk studio. Nah di satu rumah itu ada 6 studio yang kita siapkan, dan setiap studio itu fasilitasnya Masya Allah luar biasa ya. Ada infocus sendiri, ada 2 laptop touchscreen gitu ya, lightingnya segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin dalam pembelajaran Quran gitu ya, Masya Allah. Tapi sekarang kita bukan mau membahas tentang Quran ya, tapi membahas tentang zakat penghasilan. Oke, izinkan saya share screen. Oke. Baik, insya Allah terbaca ya tulisannya ya. Oke. Baik, sebelum masuk ke secara rinci terkait dengan seperti apa zakat, batasan zakat, apakah kita termasuk orang yang wajib zakat, kemudian bagaimana caranya menguasai mengeluarkan zakat, konteksnya zakat penghasilan, alangkah lebih baiknya kita coba mengingat kembali aspek secara spiritual dan juga aspek ibadah, apa sih pentingnya kita itu membayar zakat. Begini, mamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali manusia itu merasa dia itu punya kekuatan, dia itu punya kehebatan, dia itu punya skill ya, dia itu punya kemampuan. Karena dia sudah belajar ya seperti mami semua gitu ya, udah dulu pernah kuliah, kemudian punya pengalaman mengembangkan bisnis atau misalkan bekerja atau punya kemampuan yang lain ya, bapak-bapaknya juga sama ya. Karena kemampuan dan keterampilan itulah ya bisa mengembangkan bisnis, penghasilannya banyak, kemudian bisa bekerja, meniti karir, menjadi expert, menjadi ahli di bidang profesi tertentu. Yang dari situ kemudian menghasilkan ya pundi-pundi rupiah. Nah, seringkali kita menganggap rupiah-rupiah yang ada di rekening itu milik kita. Kalau dari sisi milkiyahnya, kalau dari sisi kepemilikan itu betul.
ya, bahwa kan di dalam fikih iktisad, ya, fikih ekonomi itu kan dibahas tentang sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan adalah sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memiliki harta. Di antaranya bisa melalui waris, bisa melalui hibah, bisa kemudian melalui bisnis perdagangan, bisa melalui menjadi ajir, bisa pekerja, kemudian menjadi simsar, ya, menjadi maklar bisa, dan berbagai macam aktivitas yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan penghasilan. Ya, sehingga kita punya uang di rekening. Nah, tapi yang sering kali kita lupa, kita menganggap uang yang di rekening itu adalah rezeki kita 100%. Saya mau nanya nih sama Mami semua, ya. Mamis, ya sekalian kita interaksi ya. Saya sebenarnya nggak seneng ngomong sendiri gitu ya. Seringkali kalau ngisi online itu seperti ya ngomong sama tembok kalau nggak ada peserta yang ngomong gitu ya. Nggak enak banget ini ya. Ya, saya nggak tahu nih, mudah-mudahan Mamis semua ini hadir gitu ya. Memang ada, nggak hanya sekedar tampil fotonya saja gitu ya. Orangnya mungkin belanja dulu kemana, mudah-mudahan nggak begitu ya. Benar-benar hadir untuk talabul ilmi. Ya, saya mau nanya sama Mam semua nih. Ya, uang yang ada di rekening itu, yang jumlahnya miliaran rupiah, amin ya. Apakah itu rezeki, Mami semua? Bukan. Nah, yang jawab jangan Mam Nizam ya. Yang jawab yang lain, ya. Coba nanya, Mam. Nah, Mam Ika Budiarti, Assalamualaikum. Maujud. Ya. Mam Devi Wulandari, maujud. Mam Rahayu Khotimah maujud. Ini jadi absen satu persatu ini ya. Mam Khairali maujud. Hadir. Oh, alhamdulillah hadir, Masya Allah. Oh, kalau ini dari pusat harus hadir ya. Baik, kalau gitu Mam Khairali aja. Gimana Mam? Ya, uang yang di rekening apakah itu merasa punya Mam itu? Rezeki punya Mam Khairali? Punya siapa ya Ustaz? Punya siapa itu? Kalau dikasih buat kita, ya buat kita. Oh ya, punya Mam Khairali. 100% itu rezekinya gitu ya? Enggak juga, ada harta anak yatim, untuk anak yatim, janda-janda gitu ya, yang kurang mampu gitu kan ya Ustadz ya. Oke. Baik, makasih Mam Khairali ya. Nah, selama ini kita menyangka uang yang ada di rekening itu adalah rezeki kita 100%. Padahal, ini yang harus difahami, banyak orang yang salah paham tentang rezeki. Rezeki dengan kepemilikan itu berbeda. Rezeki bukan hak milik, itu yang harus difahami. Rezeki itu sesuatu yang dinikmati, bukan sesuatu yang dimiliki. Ini pemahaman dasar dulu sebelum kita bahas zakat gitu ya. Misalkan, ya di antara moms ini rumahnya mungkin nggak cuma satu gitu ya, ada punya 5 rumah, yang ditempatin 1, 4 rumahnya yang nempatin siapa? Ya mungkin ada yang ngurus. Pertanyaannya 4 rumahnya apakah milik moms? Secara milik iya, tapi yang menikmati bukan rezeki yang lain, rezeki orang yang nempatin itu. Ya, atau misalkan kita pulang dari pasar nggak bawa kendaraan, di tengah jalan ada teman kita yang menawarkan kendaraan, kemudian kita naik ke situ. Kita nggak punya kendaraan itu, tapi kita bisa menikmati kendaraan itu, maka kendaraan itu menjadi rezeki untuk kita. Karena rezeki itu bukan yang dimiliki, rezeki itu yang dinikmati. Karena yang dimiliki belum tentu menjadi rezeki kita. Seperti tadi 5 rumah, 4 rumahnya sebenarnya bukan rezeki. Kenapa? Yang menikmati orang lain. Yang kita nikmati, rumah yang kita tempati, nah itulah rezeki kita. Kita punya uang miliaran rupiah di rekening sekalipun, secara kepemilikan, secara syar'inya, fikihnya itu milik kita. Tapi rezekinya itu bukan rezeki kita. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ya punya uang, ya kita ngambil uang dari bank. Aduh, ini kayaknya asik nih beli handphone yang baru. Ya, sekarang Samsung ngeluarin Samsung S21, saya mau beli ya. Ya, datang ke toko. Tiba-tiba sebelum datang ke toko uangnya hilang tengah jalan kan gitu. Artinya apa? Uang yang ada di rekening itu memang milik kita, tapi itu belum tentu rezeki kita. Karena kata Nabi, yang namanya rezeki itu yang kita makan, itu rezeki. Yang menjadi pakaian hingga lusuh itu rezeki. Yang rumah yang kita tempatin itu rezeki. Ya, yang kita makan rezeki, termasuk yang kita sedekahkan, kita zakatkan itu rezeki. Maka jangan bangga dulu kalau misalkan punya tabungan banyak di rekening karena belum tentu rezeki.
Ya, karena banyak hal bisa jadi nanti terjadi hyperinflasi, bisa jadi kita kena musibah segala macam. Oh, banyak sekali. Allah itu Ar-Razzaq, Allah Al-Qabid, Allah Al-Basit. Allah itu Maha pemberi rezeki, Allah itu yang menyimpitkan rezeki dan sebagainya. Ini harus dipahami. Sehingga ketika kita punya harta yang banyak, jangan bangga itu harta punya saya. Rumah punya 5 itu karena kerja saya. Ya, saya seorang pebisnis hebat, saya bisa punya itu semua. Ya, kita bawa kendaraan mewah, ketika ngelihat orang lain cuma pakai motor, wah, ini saya lebih keren daripada ente kayaknya kurang kerja keras. Kita merasa bangga seakan-akan apa yang kita miliki itu adalah punya kita. Padahal sebenarnya sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu akan menarik rezeki itu kapanpun. Disitulah yang harus kita pahami. Jadi ketika kita mau mengeluarkan zakat 2,5% itu sebenarnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kepada kita itu udah banyak sekali. Allah tidak pernah memberikan kepada kita tagihan udara, oksigen. Allah tidak pernah memberikan tagihan air, ya. Walaupun kalau pakai PDAM ada air gitu ya, bayar ya. Tapi kan pada hakikatnya air itu gratis. Udara gratis, banyak yang Allah berikan kepada kita gratis, nggak pernah ada tagihannya. Jadi sebenarnya yang dikasih Allah sama kita itu Masya Allah luar biasa, banyaknya. Tapi seakan-akan ya kita tidak merasa itu punya kita, tidak merasa itu milik Allah. Kita merasa oh ini tentang aku dan milikku, gitu. Merasa itu punya saya, ya, sehingga ya kenapa juga saya harus mengeluarkan uang, gitu. Nah, disitulah kita mesti benar-benar menyadari bahwa yang namanya apa yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki kita kecuali yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah ridho. Ya, diantaranya adalah melalui zakat, ya, yang cuman 2,5%. Makanya kalau para sahabat itu banyak di antara para sahabat itu mereka yang nggak bayar zakat. Seperti misalkan, ya, sahabat yang paling kaya siapa? Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang katanya menjadi benchmark kalau mau menjadi pebisnis seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu nggak bayar zakat. Kenapa nggak bayar zakat? Ketika Abdurrahman bin Auf membawa barang dagangan dan keuntungan yang luar biasa banyak, dibawa oleh unta-unta dengan beban yang banyak, ya, untanya itu banyak sekali, sehingga getaran dari, ya, unta-unta itu yang melangkah di Madinah itu bisa terasa oleh penduduk Madinah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu itu tidak akan masuk surga kecuali dengan cara merangkak. Ya, kenapa? Karena banyak harta yang dihisap. Akhirnya apa yang dilakukan sahabat Abdurrahman bin Auf? Dia infakkan seluruh hartanya. Ya, artinya apa? Ya gimana mau haul setahun? Gimana mau mencapai ini sob gitu ya? Ya udah habis semua gitu ya. Makanya sahabat nggak bayar zakat. Kenapa? Ya kalau zakat kan cuma 2,5%. Ya, kalau infak sodako itu unlimited, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, jadi sebenarnya itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, selama ini aku bekerja, aku berbisnis, aku berikhtiar, itu juga wasilahnya karena Engkau, itu tidak semata-mata karena Engkau perintahkan. Ketika aku mendapatkan rezeki, itu juga rezekinya dari Engkau, ya Allah. Ketika aku mengembalikan, ya semata-mata karena perintah Engkau, dan aku ingin mendapatkan keberkahan dari rezeki itu. Dan ketika kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu belum tentu menjadi rezeki kita, nah mudah-mudahan kita sadar, ya, tentang amanah harta yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali hak-hak Allah di situ, banyak sekali hak-hak orang-orang mukmin di situ, ya, yang harus kita tunaikan. Dan insya Allah, ya, dengan zakat yang kita keluarkan itu akan membersihkan hati kita dari cinta dunia, terutama penyakit hati, terkena bakhil. Ya, bakhil. Kita ya merasa ini punya gue kan gitu ya, ini hasil kerja keras gue, kenapa harus mengeluarkan? Itu kan bentuk hubbud dunia, itu seperti bentuk cinta dunia, itu seperti itu. Ya, merasa memiliki. Nah, biasanya orang itu akan menyadari, ya, tentang rasa syukur ketika dia sadar, dia paham bahwa yang namanya akar dari ketidakbersyukuran itu karena rasa memiliki. Karena merasa ini rumah punya saya, uang punya saya, gitu ya, segala macam yang ada itu punya saya. Merasa memiliki, tidak ada rasa syukur. Padahal sebenarnya, ya, semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya.
Nah, insya Allah dengan harta yang kita keluarkan, yang itu merupakan titipan Allah, ini Allah mudah-mudahan membersihkan hati kita dari cinta dunia. Oh, Masya Allah, kalau sudah cinta dunia, Allah akan menghijab kita dari kenikmatan melakukan berbagai macam amal soleh. Dan insya Allah, ya, dengan kita mengeluarkan zakat, itu akan menjadikan harta kita ini semakin berkah. Karena gini, Mam, ya coba, apakah Mams itu bisa menjamin bahwa harta yang diambil, yang ada itu adalah benar-benar 100% itu berkah? 100% jalannya itu sesuai dengan yang Allah ridho. Bayangkan kalau ternyata ada harta walaupun 1 rupiah itu ternyata nggak halal, waktu itu bisa ngacauin semua. Ya, kenapa? Karena gini, Nabi pernah mengatakan kullu lamin nabata min haramin fannar aulaha. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannar aulaha, maka api neraka itu lebih panas untuknya. Nah, terkait dengan masalah harta ini banyak orang yang menyepelekan, ya. Padahal terkait dengan harta ini bisa berdampak kepada ubudiyah. Akan sia-sia ibadahnya, salatnya, doanya, zikirnya, hajinya, umrohnya, saumnya itu akan sia-sia. Kalau apa? Di dalam tubuhnya itu ada barang yang haram. Ya, barang haram dapatnya dari mana? Misalkan kalau ada di antara mam itu bekerja, ya, karena mam itu sering ikut kajian, insya Allah dia di pekerjaannya tidak pernah mengambil harta yang bukan miliknya. Tapi ternyata bentuk harta itu banyak, ya. Tidak mesti aset perusahaan, waktu itu juga bisa, itu juga adalah harta, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Kita mungkin nggak mengambil harta perusahaan, tapi harusnya kita masuk jam 8, mulai kerja jam 8, memang sih absensinya jam 8, tapi kita baru kerja jam 9. Kenapa? Karena 1 jam itu sholat duha dulu. Ya, sebenarnya sholat duhanya sih mungkin nggak lama, tapi yang namanya ibu-ibu, ya, sebelum sholat duha kan harus wudhu dulu. Yang namanya wudhu, nah itu ngelunturin make up dan lain-lain gitu ya. Jadi wudhunya dulu, make up-nya bisa 15 menit ya, sholat duhanya mungkin 15 menit juga ya. Ya, 15 menit sholat duha, menghabiskan waktu 1 jam buat sholat duha. Katanya sholat duha insya Allah akan melancarkan rezeki. Tapi masalahnya sholat duha yang sunnah itu dilakukan pada waktu kerja yang wajib untuk dikerjakan. Kalau ada yang wajib berbenturan sama yang sunnah, harusnya yang wajib didahulukan. Tapi ini yang sunnah didahulukan, yang wajib terbengkalai. Padahal kita sudah berakad dengan perusahaan, dan akad itu sebenarnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad di antara kalian. Akad kerja jam 8, jam 8 teng. Enggak ada alasan sholat duha. Kalau mau sholat duha, setengah 8 sholat duhanya. Akhirnya apa? Kalau bekerjanya seperti itu, entah mam ataupun suaminya seperti itu, Masya Allah, ada benih harta yang tidak halal yang dari yang dibawa. Kalau tidak halal itu, Masya Allah, rezeki yang tidak berkah itu gambarannya sama seperti air kotor. Ya, diambil dari comberan, ada penyakit, ada logam berat, ada jamur segala macam di situ. Yang kalau kita minum pasti perut kita sakit. Kalau kata orang menwa alias mencret wae nantinya akan menjadikan kita terhambat melakukan aktivitas. Kenapa? Karena sakit perut. Ya. Jadi orang yang mengkonsumsi rezeki yang tidak berkah pasti akan berat melakukan berbagai macam amal soleh. Mau sholat berat, mau ngaji apalagi, mau melangkah ke majelis taklim kayaknya, waduh banyak sekali hambatan-hambatannya. Hati-hati ketika kita berat melakukan amal soleh, ketika kita tidak bisa menikmati sholat kita, ibadah kita bisa jadi banyak yang haram masuk dalam diri kita. Nah, disitulah harta yang kita keluarkan, zakatnya insya Allah itu akan. Dan ini ya, mam semua juga sudah paham ya, bahwa zakat ini adalah ya pilar daripada rukun Islam, sesuatu yang wajib ya untuk dikerjakan. Bahkan dikatakan ya terkait zakat ini, pada hari kiamat nanti orang-orang yang punya emas, punya perak, punya kekayaan yang luar biasa, ya, maka emas perak itu akan dibikin jadi lantakan, ya, yang itu mendidih, ya, kemudian kita dibaringkan di situ, kita disetrika punggung kita, kening kita, ya. Dan yang namanya siksa neraka itu, Masya Allah, ya, api neraka jahanam itu warnanya hitam. Api warna hitam di dunia ini nggak ada. Di dunia itu api paling warna merah, ya, paling panas itu warnanya ungu.
Ya, kalau mam itu masak air warnanya merah pasti masak airnya lama. Tapi kalau warnanya biru itu pasti cepat. Nah, ada yang lebih panas daripada biru daripada ungu dan nggak ada di dunia, itu adalah api neraka jahanam selama-lamanya. Panasnya itu masya Allah luar biasa. Dan orang-orang yang tidak membayar zakat itu disetrika, ya, sudah beku, sudah hancur, diciptakan lagi oleh Allah kemudian disetrika luar biasa, masya Allah. Ya, itu adalah orang-orang yang adab yang Allah berikan kepada orang-orang yang merasa hartanya itu milik dia, akhirnya dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Penting kan? Untuk memahami zakat. Apa itu zakat? Az-zakah. Az-zakah itu secara bahasa maknanya adalah at-taharah, ya, tathhir, karena zakat itu membersihkan. At-taharah, ya, taharah. Taharah itu bersih. Ya, kebersihan. Taharah, tathhir, membersihkan. Ya, jadi maknanya az-zakah sebagaimana yang kita paham sama-sama, ya, qad aflaha man zakkaha. Ya, maka beruntunglah orang yang mensucikannya gitu. Karena makna dari zakat itu adalah at-taharah, ya, atau bersih, suci. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena zakat itu insya Allah akan membersihkan harta-harta kita ini, karena kita nggak tahu nih, nggak bisa jadi kita udah ikhtiar, udah hati-hati, kerjanya udah hati-hati, sesuai dengan akad, jangan sampai kita menerima apa yang tidak Allah halalkan. Dalam bisnis juga sama, tidak menzolimi pegawai, ya, tidak membebankan kepada pegawai lebih daripada gaji yang diberikan, tidak, kemudian ke pelanggan juga sama, tidak menipu terhadap barang dagangan dan sebagainya. Kita benar-benar jaga, ikhtiar, hati-hati, jangan sampai ada harta haram di situ. Benar-benar hati-hati. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Makanya perlu dibersihkan. Jangan sampai yang kita konsumsi itu, yaitu hartanya tidak berkah, menjadikan kita itu berat untuk ibadah dan tidak bisa menikmati ibadah. Zakat itu juga bernakma an-namu wa ziyadah. Ya, karena kalau orang membayar zakat, insya Allah, Allah akan kembang biakan hartanya menjadi jumlah yang Allah sendiri kehendaki. Ya, kelipat gandanya berapa. An-namu, tumbuh berkembang, wa ziyadah, dan juga bertambah. Insya Allah. Jadi, dengan mengeluarkan zakat itu tidak ada rezeki yang berkurang, rezeki bertambah. Kalau hartanya secara matematis berkurang, ya, karena kan ada dua konsep tuh. Yang satu terkait dengan, ya, fisik harta, yang satu terkait dengan non fisik. Ya, terkait fisik harta kepemilikan ini fisik. Kalau non fisiknya terkait dengan rezeki, sebab-sebab rezeki. Ya, hartanya secara matematis berkurang karena dikeluarkan untuk zakat, tapi sebenarnya rezeki itu bertambah. Ya, karena rezeki itu yang dinikmati, dan yang namanya dinikmati itu nggak bisa diukur, ya, dengan ukuran, ya, matematis, nggak bisa. Makanya ada orang yang sebenarnya gajinya nggak seberapa, sebagaimana orang tua kita dulu, ya, yang menjadi guru, mungkin zaman belum ada sertifikasi ketika itu, gaji apa adanya, tapi masya Allah, karena pekerjaannya itu luar biasa, lebih tinggi daripada gaji yang didapatkan, maka Allah berikan rezekinya itu menjadi berkah luar biasa. Ya, anak-anaknya pun bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, gitu ya. Itu kenapa? Karena keberkahan rezeki. Nah, dengan zakat itu insya Allah rezeki akan menjadi tumbuh dan juga berkembang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara istilah. Secara lugah, secara bahasa. Nah, kemudian apa itu zakat secara istilah? Ya, kalau secara istilah itu akan sangat banyak sekali, tergantung pada ulama mana, gitu ya. Para ulama banyak berisiar tentang definisi zakat. Tapi intinya begini, ya, intinya adalah zakat itu adalah hakun, ya, muqaddarun fi amwalin makhsusin, intinya begitu. Zakat itu adalah hakun, ya, muqaddarun fi amwalin makhsusin. Nah, kita akan bahas sama-sama. Jadi kita harus ada batasan dulu nih terkait dengan zakat itu seperti apa, ya, supaya tidak tercampur dengan harta-harta yang lain, gitu ya. Hakun muqaddarun. Apa yang dimaksud dengan hakun muqaddarun? Ya, pertama adalah tentang haknya dulu, ya, tentang hak. Maksud hakun muqaddarun adalah ada harta yang menjadi hak untuk orang lain. Ya, kita punya uang 20 miliar rupiah di rekening, kita merasa itu punya milik kita, gitu ya. Nah, maka Allah menyampaikan ada hak, ya, atas harta yang kita miliki. Haknya untuk siapa harta itu? Harta itu bukan hanya hak kita, ada hak muslim yang lain, mereka yang merdeka, laki-laki, ya. Ya.
ada hak atas harta, baik harta itu, yang penting harta itu dimiliki oleh muslim, mereka laki-laki, perempuan, anak kecil, ya, orang gila, hak atas harta mereka yang merupakan hak ya atas orang-orang fakir, orang miskin ya yang menjadi mustahik zakat. Itu yang dimaksud dengan hakun, hak atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim, mereka laki-laki, perempuan, anak kecil, termasuk juga orang gila ya. Karena zakat ini bukanlah hak atas badan, tapi hak atas harta. Makanya orang kecil, anak kecil sekalipun, orang gila sekalipun, ketika dia itu memiliki harta, ya itu wajib dizakati. Kalau terkait dengan badaniyah, ya kewajiban badaniyah, orang anak kecil, orang gila itu rufi al-qalam. Kan kata Nabi, rufi al-qalam an falatin. Diangkat pena dari 3 orang. Maksud diangkat pena itu tidak akan dicatat pahala dosa dari 3 orang. Di antaranya adalah ya as-sabi, ya anak kecil sampai dia balik, ya al-majnun hatta yafiq, ya orang gila sampai dia itu sadar. Itu terkait dengan taklif ya, taklif badan. Tapi kalau terkait dengan taklif harta, ya anak kecil yang punya harta, orang gila yang punya harta itu tetap wajib dizakati. Ya, adapun yang bayar zakatnya tentunya bukan anak kecil orang gila karena mereka tidak bisa melakukan itu. Harus yang mukallaf diwakilkan kepada ahli warisnya ya untuk memberikan harta. Itu yang maksud dengan hakun ya. Termasuk juga tadi ya harta yang muslim, mereka laki-laki, perempuan, anak kecil, orang gila diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mustahiknya. Kemudian itu baru hakun. Apa yang dimaksud dengan muqaddarun? Nah, hak harta dari yang tadi itu kemudian nggak sembarangan diambil ya, tapi ada qadarnya, ada takdirnya, ada batasannya. Yang maksud dengan batasan apa? Ada batasan berupa ya haul setahun. Ya makanya ya Nabi mengatakan tidak ada zakat kalau misalkan belum mencapai haul 1 tahun. Jadi ada haul 1 tahun dan 1 tahunnya ini 1 tahun 1 tahun komariah ya, bukan syamsiah. Tahun hijriah. Itu ada haul setahun qadarnya. Kemudian mencapai nisab ya, dan dengan kadar tertentu. Maksudnya mencapai nisab itu ada ukurannya. Ya kapan zakat mal itu dikeluarkan ada nisabnya, ada batasan minimal harta itu dimiliki. Misalkan ya kalau terkait dengan zakat mal ya, nisabnya adalah 20 mithqal ya, atau 20 dinar. Kalau terkait dengan zakat ternak, misalkan kalau kambing ya nisabnya adalah kalau punya kambing 40 ekor, nah itu sudah mencapai nisab ya zakat. Udah setahun gitu ya. Dan dengan kadar tertentu ya ada ukurannya. Ya, misalkan kalau ternak itu kan banyak sekali kadar-kadarnya gitu ya. Dan apa binatang yang harus dijadikan sebagai zakat, itu kan banyak penjelasannya. Tapi kalau zakat mal simpel, pokoknya 2,5% itu kadarnya. Ini yang dimaksud dengan hakun ya, muqaddarun. Berikutnya adalah fi amwalin makhsusun. Apa yang maksud dengan amwalun makhsusun? Harta yang dikhususkan. Maksud dari harta yang dikhususkan ini berarti memang menjadi taksis, menjadi pengkhusus. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan khudz min amwalihim shadaqatan, ya. Khudz min amwalihim, ambillah dari mereka, ya, dari harta mereka shadaqatan sebagai sedekah yakni zakat. Nah, min amwalihim di sini, ya, min di situ maknanya bukan lil bayan ya, maknanya adalah untuk menunjukkan sebagian daripada harta. Khudz min amwalihim ya. Ambillah sebagian dari harta mereka ya, bukan semua harta. Nah, maksud sebagian harta itu bukan hanya dari sisi jumlahnya saja, tapi dari sisi jenisnya pun itu sebagian. Jadi tidak semua harta itu kemudian wajib dizakati, tidak ya. Nah, taksisnya di mana? Penghususannya di mana? Nah, penghususannya itu banyak di dalam hadis. Ya, intinya adalah ada 5 harta yang wajib untuk dizakati. Jadi tidak semua harta itu wajib dizakati. Ya, walaupun harganya puluhan juta, miliaran, enggak. Jadi 5 harta yang wajib zakat, ada zakat mata uang, zakat rikaz atau zakat tambang ya. Zakat mata uang ini macam-macam ya, mata uangnya mau mata uang rupiah, mau mata uang dolar, termasuk juga sebenarnya hukum asalnya adalah terkait dengan dinar, dirham ya.
Termasuk juga yang kategori mata uang adalah kalau misalkan punya apa namanya, ya punya saham gitu ya, punya surat utang syariah gitu misalkan, atau punya reksadana syariah, itu juga termasuk dalam mata uang ya. Jadi termasuk juga surat-surat berharga. Nah, itu bagian dari mata uang. Berikutnya adalah harta rikas. Harta rikas ini adalah harta ya barang tambang, tapi barang tambang yang sedikit. Ya, tapi kalau jumlahnya banyak itu nggak boleh dikuasai individu. Misalkan, ya, Mam Nizam di belakang rumah menemukan emas, itu ya, ternyata digali ada emas, ya lumayan lah emas ya. Ketika digali dapat 100 kilo gitu. Nggak banyak sih, cuma 100 kilo. Nah, itu termasuk harta rikas, ya. Itu ada zakatnya. Ada lagi zakat perdagangan. Ya, jadi barang dagangan ada zakatnya. Ada zakat tanaman, biji-bijian, ya, buah-buahan, termasuk zakat ternak. Ya cuma 5 aja. Ya, kalau Mam misalkan apa namanya baru beli, ya sekarang kan lagi rame itu ya berbagai macam bunga-bungaan gitu ya. Harganya paling mahal berapa, Mam Nizam? Bunga itu. Ya, tanaman gitu sekarang udah lagi lama saya nggak tahu. Ya, ada yang harganya wah puluhan juta rupiah kan gitu ya. Ya itu walaupun puluhan juta rupiah, atau kalau zaman dulu tuh kan ada yang harganya 1 miliar gitu ya. Nah, apakah itu dizakati? Enggak dizakati. Ya termasuk kalau punya intan permata itu enggak dizakati. Ya, karena itu tidak termasuk ke dalam harta yang wajib zakat. Itu. Walaupun secara nilainya itu mahal. Jadi hanya ada 5 ya. Zakat mata uang, rikas, zakat perdagangan, tanaman biji, termasuk juga zakat ternak. Ya. Nah, siapa saja yang bukan siapa saja, apa saja syarat ya, kita itu wajib zakat. Ya, pertama adalah mesti merdeka. Ya, kalau budak dia tidak punya hak ya atas hartanya, karena ketika dia memiliki harta, itu harta dikuasai oleh tuannya, maka yang bisa memberikan zakat itu adalah orang yang hurun, ya merdeka. Kemudian yang kedua syaratnya adalah muslim, ya karena tidak ada hak atas harta zakat kecuali seorang muslim. Kalau non muslim ada nggak kewajiban atas harta? Itu ada. Ada non muslim itu kewajiban membayar kharaj namanya, tapi di tanah kharajiyah gitu ya. Jadi ada kewajiban juga. Jadi syariat Islam itu adalah taklif dari Allah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada seluruh umat manusia. Ada di antara ibadah itu, di antara kewajiban itu memang disyaratkan muslim, seperti sholat, kan suka disebutkan ya, sholat syaratnya muslim, ya, zakat syaratnya muslim gitu ya. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang tidak disyaratkan muslim. Maksudnya apa? Orang non muslim pun itu wajib untuk menjalankan itu. Di antaranya adalah misalkan membayar kharaj, itu wajib. Ya, ketika bertransaksi dengan seorang muslim dalam syirkah, itu wajib menggunakan syirkah modelnya model yang Islami gitu ya. Nih, oke. Muslim. Jadi tidak ada kewajiban ya untuk orang kafir. Ya, yang ketiga termasuk harta yang wajib zakat gitu. Coba saya nanya sama Mams Endah. Waalaikumsalam Mams Endah. Hadir, maujud Mams Endah. Mam Siti Maria Ulfa, Mam Nining, harus absen satu-satu ya. Mam Nuki, Mam Wiratna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baik. Mam, Ana, coba Ya, Mam Nuki. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Mams Ana deh. Ya, ini kan syarat wajib zakat itu adalah diantaranya yang harus dizakatinya itu adalah yang termasuk 5 harta zakat. Tadi 5 harta zakat itu apa saja ya, Mam? Mam, Ana? Apa saja 5 harta zakat itu? Gimana? Apa aja? Maksudnya, ya, jadi gini, syarat wajib zakat itu diantaranya adalah ya orangnya mesti merdeka, muslim. Kemudian harta yang dimilikinya tuh nggak semua harta wajib dizakati, tapi harta-harta tertentu yang termasuk harta wajib zakat. Tadi sudah disebutkan 5. 5 itu apa saja? Mam, Ana. Iya, Ustaz. Maaf, Ustaz, saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Iya, nyetir, Ustaz. Oh, nyetir. Terus jawabannya gimana jadinya? Coba Mam Nuki. Mampu ya? Mampu atau sehat. Ini terkait Sehat harta zakat. akal, mampu.
Harta zakatnya apa aja ini? Harta yang wajib zakat itu apa aja? Mobil wajib nggak dizakatin? Hartanya apa aja? Mobil, rumah. Mobil wajib. Oke, baik. Terus? Enggak ya? Oh, enggak ya. Oh, ini emas, perhiasan. Terus apa lagi? Apa ya? Tanah ya. Tanah ya Ustaz. Apa lagi? Tanah. Ya. Nah, ini tebak buah manggis. Ya, Mam Luki mau phone a friend atau mau 50-50 ini? Supaya bisa jawab. 50. Baik, baik ya. Terima kasih Mam Luki ya. Coba saya Waalaikumsalam. Coba saya nanya lagi ke siapa ya? Mam Tanti Sidoarjo. Assalamualaikum Mam Tanti. Tidak ada respon. Baik, sebelum saya lanjut ini terkait dengan bahas tentang zakat. Kalau belajar tentang zakat mah gampang lah ya. Bisa baca buku, bisa lihat video YouTube segala macam, bisa belajar dari manapun. Tapi terkait dengan belajar itu satu hal. Tadi Mam Nizam di awal menyampaikan tentang doa gitu ya. Doa sebelum belajar. Doanya apa, Mam? Doanya apa? Raditu billahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahman. Ya. Ya, doa itu bagian akhir terutama kita minta sama Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita minta sama Allah ya, agar Allah memberikan ilmu kepada kita dan juga memberikan kefahaman. Tapi ilmu yang dimaksud bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan yang cuma di kepala. Ya, di dalam doa yang lain kan kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Coba perhatikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas banyak. Wa amal mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Itu semuanya nyambung. Ya. Dengan ilmu yang bermanfaat, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berkah berlimpah kepada kita. Yang dengan itu insya Allah ya kita bisa beribadah dan beribadahnya itu terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nyambung itu. Jadi kalau dibalik, kalau kita mau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak ibadah yang bisa kita lakukan, termasuk ibadah dengan harta, tidak bisa tidak, maka rezeki yang berkah berlimpah itu perlu kita hadirkan. Karena bagaimana mungkin ya kita bisa ibadah dengan tenang kalau misalkan kita kekurangan harta dan sebagainya. Ya. Kita perlu rizqan wasi'an, dan untuk rizqan wasi'an ini dan untuk amal mutaqabbalah kita perlu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ternyata untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu ya, kalau dalam kitab ya Ta'limul Muta'allim ya, diantaranya adalah bagaimana adab seorang murid ketika belajar itu akan mempengaruhi ilmunya itu bermanfaat atau tidak. Ya, ada belajar itu gimana? Ada belajar itu dalam majelis seperti ini contohnya. Suatu ketika di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, karena dia adalah sebagai khalifah, merasa sebagai pembesar, datanglah dia ke majelis seorang ulama besar. Kemudian ketika masuk ke majelis, ya, senderan aja ke belakang, santai gitu ya. Kalau yang lain kan mendekat, menyimak, ini sender. Ditegur sama khalifah, ya, ditegur sama ulama itu. Walaupun dia khalifah, ditegur bahwa apa yang dilakukannya salah. Kalau mau mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari rezeki, maka ta'zim lil ilmi, agungkanlah ilmu, ya, agungkanlah gurunya, gitu ya. Bukan saya mah ada siapa atuh ya. Tapi yang perlu kita agungkan adalah ilmunya. Makanya ada belajar yang betul. Ini biasanya Mam Nizam sebagai informasi aja. Kalau dalam kajian saya itu, ya, peserta semua wajib untuk on video. Kenapa wajib untuk on video? Karena dari situ kita bisa melihat ya audiens itu benar-benar belajar atau enggak. Karena kalau misalkan memang
kita itu sambil lalu belajarnya, jangan mengharapkan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, ya kemudian amal yang terima. Enggak bakalan. Bisa jadi begini, kita sudah belajar banyak, tapi kenapa kok ya amal saya ini masih sedikit? Kenapa kok saya tidak bisa menikmati ibadah saya? Tapi kenapa kok maksiat saya ini masih banyak? Padahal ilmunya banyak. Nah, ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa ilmunya tidak bermanfaat? Karena kita tidak ta'zim terhadap ilmu, tidak mengagungkan ilmu. Ya, makanya kalau saya mah terus terang aja, Mams, ya mudah-mudahan ini menjadi koreksi untuk kita semua terkait dengan ta'lim nih, belajar. Walaupun kita ta'limnya online, ya pastikan ketika ada jadwal jam 1 sampai jam 14.30 memang ya kalau memang itu disepakati berarti kita tidak melakukan aktivitas yang lain selain duduk. Ya, kalau ada kitabnya buka kitab, ya dalam kondisi suci itu lebih baik. Kita benar-benar, kenapa dimulai dengan doa? Karena memang kita minta keberkahan dari Allah terkait dengan ilmu itu. Kita benar-benar serius, kita hadir, kita menyimak, kita mencatat, ya sehingga ketika kita bertanya, tujuannya bertanya apa? Saya itu tujuan nanya sebenarnya simpel saja untuk mengetahui apakah Mam itu ya still there gitu atau di tempat yang lain. Ya saya nggak tahu. Ya untuk ngecek sekalian juga interaksi sekalian juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman. Takutnya saya menyampaikannya terlalu cepat, takutnya ada yang nggak ngerti segala macam, maka saya bertanya ya, Mams yang dicintai oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlub fi man salaka bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memperjalankan kepadanya jalan di antara jalan-jalan surga. Dan jalan menuntut ilmu itu perlu pengorbanan luar biasa. Kita mah nggak seberapa, cuman tinggal buka Zoom saja, tinggal aktif saja menjawab, tinggal mengaktifkan video saja, tinggal mencatat apa yang penting, benar-benar menyimak, ya sesuatu yang simpel. Kalau sahabat dulu, masya Allah, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkannya itu banyak sekali. Ya, tapi ketika mendengar ada sahabat pun jauh di sana punya hadis yang belum dia dengar sama sekali, dia datangin itu. Ya, perjalanannya berapa lama? 1 bulan pakai unta. Dia siapkan unta perbekalannya hanya untuk mendapatkan 1 hadis saja. Nah, sedangkan kita saat ini, masya Allah, Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar, gitu ya. Belajar melalui Zoom, belajar melalui itu, belajar melalui yang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang kita pelajari, apakah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat? Belum tentu. Makanya kenapa para ulama mengatakan adab sebelum ilmu, adab qoblal ilm, adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu. Karena tidak ada artinya kita punya ilmu yang banyak kalau kita tidak punya adab. Gitu ya. Makanya para ulama ketika belajar ya kepada gurunya yang dia pelajari itu adalah adabnya dulu. Bukan ilmu mah gampang. Ya makanya Mam semua mudah-mudahan dalam pembelajaran berikutnya Mam semua ini bisa benar-benar menghadirkan hati, menghadirkan fisik, menghadirkan pikiran benar-benar untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah rezeki yang berkah, berlimpah, dan insya Allah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak, jadinya kita tidak bisa mendapatkan ilmunya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berkah. Kalau ilmu yang bermanfaat itu akan kerasa. Suaminya nanti akan merasakan, ya. Kemudian keluarganya akan merasakan, itu akan terasa. Ya ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu hanya sebatas pengetahuan, itu tidak ada artinya apa-apa. Nah ini sedikit saja, mohon maaf ya, Mam Nizam, ini dari saya karena ya saya yang dhaif ini, yang masih fakir ilmu ini, menginginkan ya agar umat Islam ya terutama ibu-ibu ini Mam sih luar biasa karena madrasatul ula itu ya. Madrasah pertama itu, sekolah pertama itu adalah di tangan Mam semua ini. Kalau Mamnya hebat, ya, Mamnya itu hebat, faqih fiddin, faqih dalam agama. Karena gini, tidak ada satu ulama pun yang hebat di dunia ini, kecuali di belakangnya itu ada mamis gitu. Memang nggak pernah diceritakan behind the stories. Ya, nggak pernah diceritakan. Tapi Masya Allah tidak akan bisa itu tanpa ada ibu-ibu yang hebat. Dan supaya mami semua itu bisa menjadi ibu-ibu yang hebat, maka pastikan kita pun dalam belajar, ya kita mengedepankan terkait dengan adab ya dalam belajar supaya ilmunya itu berkah dan anak-anak pun menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah gitu ya. Siap, mami semua? Siap, Ustaz. Siap, ya.
Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua ya. Nah, jadi kedepannya Niza mungkin bisa dibikin rule terkait dengan ya apa pentingnya kita menghadiri acara ini. Rule-nya diantaranya open video, kemudian interaktif, dan pastikan memang fokus untuk belajar gitu. Kecuali memang ada uzur, ada sesuatu yang penting, tapi tetap bisa fokus menyimak, mengikuti gitu. Jadi mohon maaf ketika ditanya ya tentang pertanyaan tadi nggak bisa dijawab, berarti apa yang saya sampaikan selama ini berarti tidak bisa terima. Apakah ada yang salah dari saya tidak tahu. Jadi sampaikan dari awal ini aja, Mam. Jadi ada rule-nya, ada aturan bagaimana belajar segala macam, supaya memang benar-benar ilmu yang didapatkan di situ ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Itu sedikit selingan gitu ya. Nah, kalau gitu saya selesaikan sedikit ya tentang syarat wajib zakat ini. Jadi yang ketiga yang termasuk harta wajib zakat gitu ya syaratnya. Jadi nggak semua harta itu wajib zakat. Ya punya tanah ya berhektar-hektar itu tidak wajib zakat. Kecuali kalau tanah itu ada tanaman, ada biji-bijian gitu ya. Nah, itu bisa ada zakatnya, atau misalkan dipakai sebagai lahan untuk al-kala ya pada gembalaan. Nah, itu nanti ternaknya itu ya diwajibkan zakat ya. Makanya ternak juga tidak semua itu diwajib zakat ya. Kalau ternak itu dipakai untuk kerja ya, kalau ternaknya itu kemudian dikandangin, nah itu tidak wajib zakat gitu. Jadi ada ada aturan-aturannya. Jadi mobil itu tidak wajib zakat ya, tanah tidak wajib zakat. Jadi zakat itu wajib untuk 5 tadi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ya kalau sudah mencapai nisab, nah itu wajib zakat. Nisabnya apa? Kalau misalkan dalam bentuk mata uang, ya ukurannya simpel 20 mitkal, 20 dinar emas gitu ya. Atau juga 200 dirham perak ya. Kalau sekarang 1 dinar itu sekitar 3,4 jutaan ya. Atau kalau mau dihitung rupiah tinggal 4,25 kali 20 ya, 85 gram ya. Sekarang sekitar 960.000 ya per gram emas ya. Atau bisa dengan 200 dirham perak ya. Kalau taman ada lain lagi, kalau ternak itu ada lain lagi. Itu disob. Maksudnya apa? Kalau kurang dari itu nggak wajib zakat gitu. Ya. Berikutnya kepemilikan sempurna atas harta. Memang itu sudah milik kita gitu ya, 100%. Baik yang dipegang, digadaikan ya, gitu. Nih misalkan kita punya emas nih, kita butuh uang cash, kita gadein aja. Ya, kita punya uang cash nih. Nah, emasnya itu sebenarnya udah haul setahun dan udah wajib zakat. Walaupun digadein, itu tetap wajib zakat. Termasuk yang dititipkan, ya, yang dipinjamkan, semuanya tetap wajib zakat. Kemudian yang keenam adalah kita memilikinya sudah mencapai nisab haul 1 tahun komariah gitu ya. Ini untuk harta pokok dan turunannya. Maksudnya apa? Ini punya bisnis, wah barang dagangannya ada 1 miliar, nah, kan diperjualbelikan gitu ya. Nah dari 1 miliar itu beranak pinak, nah ada turunannya itu ya, jadi 1,5 miliar. Nah itu dihitung masuk ke dalam harta pokok itu, gitu ya. Itu haul 1 tahun. Kemudian tidak ada hutang ya, kalau punya hutang bayar dulu hutangnya. Ya kalau misalkan ya punya hutang, ya antara hutang sama sedekah mana yang harus didahulukan? Mams? Hutang. Bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Jangan bayar sedekah. Sedekah sunnah, hutang wajib. Ya, jangan sampai prinsip wah saya mau bayar hutang supaya Allah melipatkan rezeki saya sedekah yang banyak. Tapi hutangnya nggak dibayar. Ketika meninggal, Rasulullah saja tidak mau menyelatkan orang yang punya hutang, gitu ya. Amalannya nanti tergantung kalau masih punya hutang. Makanya bereskan hutang, baru kemudian sedekah, termasuk juga zakat. Dan melebihi kebutuhan pokok pemiliknya ketika dia itu ya termasuk zakat mal gitu ya. Makanya ketika menghitung tentang zakat penghasilan ya benar-benar itu yang disisihkan ya setelah kebutuhan pokok. Ya. Mana tentang hukum zakat penghasilan atau profesi? Sebenarnya ada satu prinsip penting gini ya terkait dengan sifat zakat. Zakat ini kan ubudiyah, ibadah itu. Dan yang namanya ibadah itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu dari sononya nggak bisa direka-reka. Harus ada dalilnya. Ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, ijma' sahabat itu.
dan bersifat tauqifi, ya tidak bisa direka-reka. Kalau sholat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, nggak bisa jadi 4 rakaat, gitu. Kalau puasa ya di bulan Ramadan, ya kapan memulainya, kapan mengakhirnya, ya memang ada aturan yang nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa direka-reka. Sudah dari sononya. Termasuk masalah zakat juga, itu ibadah harta, sifatnya tauqif, sudah dari sananya. Harus berdasarkan dalil, Al-Quran, As-Sunnah, ya, ijma sahabat, qiyas seperti apa. Nah, karena bersifat tauqifi, nggak bisa direka-reka, termasuk juga terkait dengan 5 harta yang wajib dizakati, memang itu ada nasnya. Berarti di luar dari 5 itu tidak wajib untuk dizakati. Nah, bagaimana dengan penghasilan nih? Penghasilannya banyak, masa nggak kena zakat? Nah, sebenarnya pembahasannya bukan, ini ya pendapat yang saya ambil. Nah, pembahasannya bukan tentang zakat penghasilan, ya, tapi lebih kepada masuknya ke zakat mal. Ya, zakat mal. Maksudnya zakat mal itu seperti apa? Kita sudah punya penghasilan, ya, kemudian setiap bulan juga ada pengeluaran, kebutuhan pokok, bayar hutang segala macam, kemudian ada sisa, kemudian sisa itu terus numpuk setahun, dan setelah haul setahun, karena kan wajib haul dulu setahun ya. Sudah haul setahun, sudah mencapai nisab minimal 20 mithqal, 20 dinar, gitu ya, atau 85 gram emas, maka ketika itu zakat itu wajib dikeluarkan, gitu. Jadi tidak semua. Jadi zakat penghasilan profesi itu mengikuti ketentuan zakat atas harta dalam haulnya setahun, nisabnya ya 20 dinar atau 200 dirham, kadarnya 2,5%. Ya, oke. Contohnya hitungannya, misalkan ya, penghasilan per bulannya 12 juta rupiah. Ya, berikutnya adalah pengeluaran per bulan 7 juta rupiah. Nah, itu udah bayar kebutuhan pokok, udah bayar hutang segala macam. Ini contoh ya, contoh ya. Nanti silahkan disesuaikan. Nah, kemudian berarti kalau dihitung setahun ya, maaf, ini kayaknya saya salah hitung ya. Ya, harusnya 5 juta. Ya. Ganti atas ya. Maaf. Ya, supaya gampang. Iya, oke. Ya, misalkan penghasilannya 14 juta rupiah. Ya. Pengeluaran per bulan 7 juta rupiah. Berarti ada sisa lumayanlah 7 juta setiap bulan. Kali 12 ada 84 juta. Ya. Nah, terus gimana cara ngukur nisab zakatnya? Untuk mengukur nisab zakat, ya sebenarnya simpel, kita mesti tahu harga emas update ketika hari itu gitu ya. Tinggal lihat aja di logamulia.com gitu ya, punyanya Antam, itu sudah ada update. Harga per hari ini 960.000 ya per gramnya. Walaupun yang namanya harga itu menyesuaikan ya. Kalau semakin tinggi ya, karena nggak ada pajaknya gitu ya, harganya menjadi semakin murah. Kita ambillah 960.000. Ya, 4,25 gram itu dari mana? Itu 1 dinar. Sebenarnya di nasnya itu ya, yang disebutkan dalam hadits itu adalah 20 mithqal ya, 20 dinar emas. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram gitu. Jadi 4,25 gram ya kali 20 dinar kali 960.000 dapatlah 81 ya juta. Itu nisab zakatnya. Nah, net income kan 84, berarti sudah melebihi nisab. Sudah setahun, berarti itu sudah wajib zakat. Nah, berarti zakatnya berapa? Nah, zakatnya adalah yang net income tadi tinggal dikali 2,5%. Ya, ketemulah sekian. Jadi berhitungnya itu ke zakat mal ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada harta-harta yang lain ya, malul mustafadnya banyak. Harta-harta yang didapatkan itu sangat-sangat banyak. Ya, harta-hartanya itu sangat banyak misalkan ya. Pendapatannya ya. Itu dari gaji ya, kemudian ada dari bisnis. Nah, kemudian masuk lagi. Kemudian dari harta-harta masuk lagi. Nah, para ulama ada yang kemudian menggabungkannya dengan ini, tapi kemudian ada yang memisahkannya. Ya, karena yang dihitung adalah haul setahun, karena itu bukan dari harta pokok ini yang dikembangkan gitu, tapi harta yang lain. Jadi dihitung masing-masing, ada yang begitu ya, dari ternak masing-masing, dari perdagangan masing-masing misalkan seperti itu. Tapi kita fokusnya ke zakat yang ini gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu
Ya, baik. Kalau ya makasih Mam Khairali, Mam Ila ya. Kalau ada udzur nggak apa-apa. Maafi muskilah. Kalau ada udzur ya, kalau tidak ada udzur nah itu baru ya yang harus kita waspadai. Baik, Mam Nizam itu yang bisa saya share. Masih ada waktu mungkin ya sekitar 20 menit kalau ada diskusi, ada tanya jawab silahkan. Baik. Ya. Baik, buat para moms yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat Zoom ya. Ya, di sini ya sudah ada pertanyaan dari Mam Ila. Ustadz, apakah zakat penghasilan bisa dipotong tiap bulan? Ya. Nah, dari hadis ya yang disampaikan Rasulullah SAW sebenarnya jelas ya. Man istafada malan fala zakatan fihi hatta yahula ali al-haul. Gitu. Jadi barang siapa yang dia kemudian mendapatkan harta maka tidak ada harta padanya hatta yahula ali al-haul. Gitu ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ruqni Al-Baihaqi gitu. Jadi tidak ada zakat yang dikeluarkan atas harta kecuali sudah haul setahun. Itu sebenarnya menjadi ketentuan gitu ya. Dan itu pendapat yang saya pegang ya berdasarkan apa ya berdasarkan hadis tadi. Jadi harus ada haul ya, hitungannya haul. Karena zakat penghasilan diikutkan dengan zakat mal. Kalau ada juga ulama mutaakhirin ya kontemporer gitu yang melakukan ijtihad bahwa zakat penghasilan ini sama seperti zakat pertanian gitu yang itu diambil begitu panen. Nah, kalau yang kerja panennya itu ketika ketika dapat transferan gaji ya itu panennya gitu. Jadi akhirnya tiap bulan dipotong. Tapi saya tidak tidak mengambil pendapat itu berdasarkan hadis tadi ya. Jadi tidak ada zakat kecuali yang sudah haul. Seperti itu, Mam. Ya. Baik, jadi untuk zakat penghasilan ini baiknya menunggu 1 haul ya, Ustadz ya? Iya, betul, haul gitu. Tidak dipotong setiap bulan, atau mungkin dipotong setiap bulan di saving dulu gitu. Untuk zakat gitu gimana? Di save, ya di saving maksudnya gitu, dipotong di saving. Kalau dipotong itu maksudnya adalah di saving, itu nggak apa-apa. Dia diambil, potong, kumpulin supaya nggak kecampur yang lain, nggak kepake segala macam. Itu ahsan begitu. Kalau yang maksud dengan dipotong seperti itu ya itu ahsan. Karena ternyata begini, kalau ternyata tengah perjalanan itu ada kebutuhan mendesak gitu ya, yang memang harus dikeluarkan gitu ya apalah, karena kan kita tidak bisa memprediksi. Kemudian kita mengambil dari situ, akhirnya kurang dari nisabnya, ya udah kewajiban zakat itu menjadi tidak ada. Gitu. Kenapa itu haul? Yang tidak boleh itu istilahnya hilah. Hilah itu ngakalin hukum gitu ya. Ya, jadi ketika di bulan 11, mau dibelanjakan nih biar nggak mencapai nisab gitu ya. Akhirnya nggak bayar zakat gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Jadi dipotong dalam artian di ini aja, di saving gitu, di akun yang lain. Harus gitu. 1 haul ya, Ustadz ya? Ya, betul. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya bertanya nggak apa-apa ya, Ustadz? Iya, boleh. Bagaimana halnya dengan pemberian, Ustadz? Misalkan suami kita dapat dari kepala dinas gitu ya, sekian juta gitu. Tapi kita masih punya hutang gitu. Masih punya hutang, diselesaikan hutangnya dulu atau langsung dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakatnya ini tetap 2,5% kalau untuk zakat pemberian atau berapa, Ustaz? Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal terkait dengan wajib zakat itu ya. Tuh. Jadi poin ke-7 ini ya, jadi tidak ada hutang gitu. Jadi harus diselesaikan dulu hutangnya. Baik. Ya, karena hutang itu wajib dan lebih aulawiyat, lebih diutamakan untuk
diselesaikan dulu. Ya, kalau ada utang bayarin utangnya dulu, gitu ya. Baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Ya. Iya, biasanya ada beberapa pegawai ya, terutama pegawai ASN nih, Ustadz. Kebanyakan mereka itu cicil mencicil gitu ya. Ini sama juga dengan hutang kan. Nah ini zakatnya juga harus diselesaikan dulu hutangnya ya. Jadi tidak berzakat, tidak melakukan zakat terlebih dahulu, tapi hutang cicilannya ini harus. Nah kalau cicilannya ini sampai bertahun-tahun, zakatnya. Ini ada persepsi yang harus diluruskan. Maksudnya bukan dilunasi dulu semua. Oh gitu. Bukan semua lunas baru bayar zakat, bukan. Dari setiap bulan cicilan hutangnya berapa? Ya, jadi ada kebutuhan pokok, ada cicilan hutang, ya, dibayar dulu hutangnya, gitu. Baru kemudian ya dia bisa bayar zakat. Kita begitu, gitu. Okay. Yang asalnya memang ya dilunasin gitu semua. Baik. Iya. Di sini masih ada pertanyaan dari Mam Ila ya. Untuk menghitung kebutuhan itu asalnya meliputi apa saja Ustadz? Karena terkadang penghasilan besar tapi dipakai untuk berbelanja dan hiburan sehingga pengeluaran jadi besar. Ya. Yang namanya kebutuhan itu ya ada kebutuhan yang sifatnya primer ya, sandang, pangan, papan, sebenarnya pendidikan juga termasuk primer gitu ya. Kalau kuota sekarang masuk primer enggak ya? Kalau dulu itu fakir cuman fakir miskin, sekarang ada fakir kuota. Ya, ada kebutuhan pokok ya, kemudian ada kebutuhan yang sekunder gitu, ada kebutuhan yang tersier. Ya, terutama memang batasannya adalah kebutuhan yang pokok tadi ya. Sandang, pangan, papan, termasuk juga pendidikan itu masuk gitu ya. Transportasi itu bisa masuk ke yang pokok. Yang pokok itu yang menjadikan kita bisa melakukan aktivitas keseharian itu yang pokok ya. Tapi kalau misalkan itu tergantung belanjanya nih. Kalau belanjanya beli kebutuhan pokok ya masuk ke kebutuhan pokok gitu ya. Kalau belanja tergantung belanjanya. Nah, terkait dengan hiburan. Nah, kalau hiburan berarti bukan terkait dengan kebutuhan pokok. Gitu. Ya, jadi ahsannya begini, ahsannya ini ya, yang secara teknisnya begini. Ya. Kebutuhan kebutuhan pokok itu berapa? Itu sebagai pengurang termasuk juga hutang, kemudian kan ada uang yang tersisa kan gitu. Nah, uang yang tersisa itu kan nanti alokasinya bisa jadi banyak. Betul nggak? Jadi sebenarnya 2,5% itu kan nggak semuanya. Yang tadi itu ya sisa berapa itu? Ya, coba kita lihat hitungan yang tadi ya. Ya, supaya pola pikirnya betul ya. Ya. Oke, nah jadi gini. Prinsip pentingnya gini. Oke, jadi net income yang 84 juta selama setahun itu kan harta yang kita simpan. Nah, terkait dengan harta yang kita simpan kan sebenarnya begini. Kita itu dilarang untuk menyimpan harta kecuali ada tujuannya. Ada istilahnya itu kan ada dua. Ya, ada kanzul mal, menimbun harta, ada idkhar atau saving. Kalau kanzul mal, menimbun harta itu haram. Walaupun zakatnya dikeluarkan itu haram. Ya, dia 84 juta ini pokoknya kita ngumpulin duit aja. Untuk apa? Oh, nggak jelas. Itu haram. Ya, walaupun zakatnya dikeluarkan. Ini namanya kanzul mal atau menimbun harta. Karena dalam Islam itu ketika kita punya harta, kita tuh cuma punya 3 pilihan. Pertama, hartanya kita nafkahkan, keluarkan untuk kebutuhan keluarga kita, termasuk yang primer, sekunder, tersier. Yang kedua, sedekah. Ya, yang ketiga, investasi. Pilihannya cuma itu aja. Tidak ada pilihan nyimpan harta, nabung yang banyak, itu nggak boleh, itu kan zulmal. Itu yang menjadikan ekonomi itu nggak tumbuh. Ketika apa? Ketika orang itu nahan harta. Karena apa? Di era pandemi ini sekarang banyak orang bangkrut, banyak perusahaan itu bangkrut.
Akhirnya kemudian banyak orang yang di PHK. Karena orang merasa takut untuk mengeluarkan uang, merasa takut untuk melakukan spending gitu ya. Dan itu bukan satu orang, itu banyak orang. Kalau orang itu takut untuk spending, yang biasanya kita beli makan di rumah makan, akhirnya rumah makan nggak punya penghasilan kan begitu. Makanya kalau seorang muslim itu nggak begitu, punya harta, nafkahkan, sedekahkan, bisnis investasi. Ya, ketika dia di era pandemi ini, bayangkan kalau semua orang itu tetap ya belanja, ekonomi itu tetap tumbuh. Ketika orang nahan harta, apalagi nyimpan hartanya banyak, nah itulah yang menjadi masalah. Nah, tapi apa nggak boleh kita nyimpan harta? Boleh. Tapi nyimpan harta itu masuknya idkhar, saving. Kalau saving itu for future spending, ya, untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi dari 84 juta itu, kemudian dialokasikan 84 juta. Oke. Ya. Berarti ini di luar kebutuhan pokok ya, karena kebutuhan pokok itu udah dipotong yang atas. 84 juta itu apa ya? Oke, saya mau buat bisnis 50 juta. Oke. Kemudian saya mau jalan-jalan siyahah. Boleh nggak? Boleh, halal. Ya, 24 juta. Nah, 10 jutanya misalkan buat apa? Nah, jadi gitu. Jadi ternyata dari yang 84 juta itu kan buat bayar zakatnya cuman segini aja ini. Cuman 2 juta doang. Terus sisanya gimana? Mau buat jalan-jalan boleh gitu. Tapi pastikan ini dulu. Ya, pastikan ngitungnya tuh yang atas dulu tuh. Penghasilan per bulan berapa, pengeluaran per bulan itu berapa, ya. Ya, kemudian ada sisanya. Nah, itu yang jadi patokan untuk ngukur nisab zakat. Ya, jadi bukan memasukkan jadi bukan kebutuhan primer, sekunder, tersier, ya, itu dimasukkan ke atas. Ya, jadi bukan ini nih, ya, pengeluarannya itu ini yang primer gitu ya, kebutuhan yang primer, sekunder, tersier itu dimasukin enggak. Kemudian kalau ini dimasukin ke sini net income-nya pasti kecil. Kalau pasti kecil, waduh nggak mencapai nisab zakat, akhirnya nggak keluar zakatnya. Jadi hitung aja pokoknya kebutuhan pokok, ya. Kemudian nanti ada net income-nya sekian. Nah, net income ini kan nanti yang akan dibagi-bagi untuk berbagai macam alokasi. Untuk zakatnya nggak banyak, hanya 2,1 juta gitu. Jadi Mam Sila masih bisa jalan-jalan yang halal, menikmati pemandangan, itu masih halal, boleh ya gitu. Jadi berhitungnya begitu ya. Jadi pengeluarannya sebenarnya nggak besar kalau menghitung pokok itu. Jadi yang dihitung itu adalah yang pokok, hutang. Kalau yang sekunder, tersier jangan dimasukkan ke situ, ya. Gitu. Tapi itu masuk ke apa namanya tadi ya, simpanan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Kira-kira begitu ya, Mam Ila. Baik, ya, semoga terjawab ya, Mam Ila. Baik, next ada pertanyaan ini dari teman HMC, ya, komite ya. Tadi sudah dijelaskan untuk zakat rata-rata pengeluaran tiap bulan misalkan 7 juta. Kalau ternyata tiap bulan tidak segitu hitungannya, apa tetap dipukul rata dengan 7 juta atau bagaimana, Ustadz? Oh, pengeluarannya? Beda-beda gitu. Oh, beda-beda. Ini kan rata-rata ya, kalau beda-beda dihitung aja setiap bulan, oh ini pengeluarannya sekian, ada sisa sekian masuk rekening terpisah. Oke, bulan ini ada sisa sekian masuk rekening terpisah, sisa sekian masuk rekening terpisah gitu. Tuh. Baik. Gitu. Yang terpenting ini, kalau mau belanja dan lain-lain, ya tunggu deh. Ini udah setahun bayar zakatnya dulu. Ya, baru nanti mau jalan-jalan, mau apa gitu. Jadi lega, ya alhamdulillah, ya Allah, aku udah mengumpulkan harta, ya insya Allah ini dikumpulkan ada tujuannya, bukan untuk kanzul mal, nimbun harta, dan zakatnya sudah dikeluarkan. Ya, izinkan ya Allah menikmati harta yang berkah ini ya. Mau beli apalah yang halal itu, mau beli mobil, mau beli, mau buat bisnis lah, mau buat jalan-jalan lah, boleh lah. Gitu. Ya, baik. Next pertanyaan dari Mam Ika. Nah, Mam Ika ini dari HMC Bekasi, Ustadz. Ya. Tanya, Ustadz, saya pedagang kuliner. Biasanya saat bulan Ramadan keuntungan cukup lumayan, beda dengan bulan-bulan lainnya. Lalu berapa nisab zakatnya dan bagaimana cara menghitungnya? Baik, ya terima kasih. Ya, nah cara menghitungnya kalau untuk perdagangan begini.
Ya. Kalau untuk perdagangan itu kan pasti ada modal dagang nih. Ya, ada modal. Modal itu yang menjadi apa namanya, harta pokok gitu ya. Harta pokok misalkan modal bisnisnya itu ya 10 juta rupiah. Ya. Modal ini di bulan gampangnya bulan Syawal lah. Ya, di bulan Syawal gitu ya. Kemudian dari 10 juta itu ternyata berkembang ya ke bulan-bulan berikutnya. Ya. Syawal terus gitu ya sampai di bulan ke-12 dihitungnya ya Ramadan. Ya, dari 10 juta ini kan 10 juta pokok ya. 10 juta ini pokok ya. Kemudian dari 10 juta pokok ini berkembang ya, beranak pinak gitu ya. Modalnya itu jadi bertambah ya. Bulan pertama itu mungkin hanya 12 nambahnya cuma 2 juta. Nah, kemudian di bulan Ramadan, nah itu peak season-nya. Ya, peak season itu tambahannya akumulasi ini ya. Akumulasi setahun ya. Ya. Kemudian di bulan itu ya oke, tadi lihat nisabnya dulu ya. Nisabnya itu ya 81 juta ya. Misalkan di bulan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban sudah mencapai 100 juta ini akumulasinya. 100 juta gitu ya. Ya. Kemudian ya 100 juta. Kemudian di bulan Ramadan karena itu peak season nambah 200 juta. Nah, mencapai nisabnya itu misalkan di bulan Sya'ban. Ya. Nisabnya di bulan Sya'ban ini langsung naik 100 juta. Nah, bulan berikutnya apalagi naik ini 200 juta gitu ya. Pertanyaannya adalah kapan memulai berhitungnya gitu ya untuk haul setahun. Karena bulan yang pertama itu cuma 10 juta ya, sedangkan tadi kan nisabnya itu sekitar 81 juta. Ya. Berarti kan ini masih kurang. Bulan berikutnya masih kurang. Nah, ketika bulan Sya'ban itu sudah lebih dari 81 juta. Ini bulan Sya'ban. Ya, berarti berhitungnya dimulai dari bulan Sya'ban nih 100 juta ya sampai ke bulan berikutnya gitu. Setahun berikutnya ya, berarti setahun berikutnya ya sekitar di bulan Rajab gitu ya. Bulan Rajab ya. Setahun berikutnya baru kemudian ya zakat itu dikeluarkan. Karena zakat itu dikeluarkan starting point-nya adalah kapan mencapai nisab. Kalau misalkan masih 10 juta itu belum mencapai nisab. Kalau sudah 81 juta, nah itu sudah mencapai nisab. Gitu. Jadi walaupun misalkan yang didapatkannya ini bukan 200 juta ini. Ya. Ya. Yang didapatkannya bukan 200 juta, yang didapatkannya misalkan 500 juta gitu ya. Di bulan Ramadan karena itu peak season. Apakah mengeluarkannya di bulan Ramadan? Enggak, tetap berhitung haul setahun karena tidak ada zakat ya, kecuali sudah haul dulu setahun gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Dan tadi ya ada yang disebut sebagai modal gitu ya, dan kemudian nah ini jadi anak keturunannya. Nah, anak keturunannya ini nanti mengikuti modal ini. Gitu. Nah, kalau misalkan ya di bulan Ramadan ini karena peak season dan modal itu kemudian yang 100 juta, bulan Sya'ban ini mau menghadapi Ramadan ya. Bulan Sya'ban mau menghadapi Ramadan ya, itu terkumpul 100 juta, sudah mencapai nisab. Tapi kemudian melihat, waduh ini bulan Ramadan peak season nggak cukup ini 100 juta. Saya harus cari investor buat nambah berapa? Buat nambah 500 juta. Barang dagangan masuk tuh, 500 juta itu, ini udah melebihi nisab 500 juta. Gitu ya, masuklah. Jadi ada 500 juta plus 100 juta, ya total itu ada 600 juta dana yang dikelola, ya barang dagangan. Nah, kemudian apakah
nanti ngitung zakatnya itu digabungkan 600 juta, ternyata enggak gitu. Yang dihitung itu adalah harta yang pokok yang pertama dan turunannya ini, anak turunannya gitu. Kalau ada tambahan 500 juta, nah ini hitungan berikutnya nih. Dipisahkan perhitungan zakatnya, jangan disatukan. Jadi pokoknya sama turunannya itu yang dihitung. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu? Ya, baik. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Mam Ika. Baik. Tadi pertanyaan terakhir ya, Ustadz. Ya. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, ada closing statement sedikit dari Ustadz, silakan. Ya, afwan. Baik, ya Mamis yang sayang Allah Subhanahu wa taala, ya mengingatkan kembali bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita, ya makanya kenapa disebut sebagai dititipkan gitu ya. Karena memang gini, kalau secara fikih itu definisi dari harta atau kepemilikan itu adalah idnu syar'i, itu yang harus difahami. Idnu syar'i. Idnu syar'i itu izin dari syara, izin dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita miliki itu semata-mata karena Allah mengizinkan. Secara fikih Allah mengizinkan, ya, dan secara hakiki ya Allah lah yang kemudian memberikan kesempatan kita untuk memiliki harta itu. Sehingga kita harus menyadari berapapun harta yang kita miliki bukan karena kehebatan kita, bukan karena pinternya kita, bukan karena wah kita jago bisnis, nah kita pinter dipercaya kemudian bisa jadi bos lah, bukan. Semata-mata itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Secara kepemilikan memang itu milik kita, tapi ingat yang kita miliki itu bukanlah rezeki kita. Yang menjadi rezeki kita adalah yang kita nikmati, termasuk yang kita sedekahkan itu menjadi rezeki kita. Oleh karena itu maka ketika memiliki harta, betul harta itu harus ada di tangan. Ya, bukan ada di hati. Ya, kalau ada di hati, ya ketika harta hilang itu sakit hati gitu ya. Ketika kita mengeluarkan harta menganggap aduh, uang saya berkurang. Ya, sombong sekali, emang rezeki itu punya dia. Nah, seringkali kan kita begitu. Nah, dengan kita rajin sedekah, zakat, nah itu kan untuk menghilangkan itu. Ya, menghilangkan penyakit hati. Karena ada dua penyakit hati ini yang menjadikan manusia itu binasa. Dua hal, tentang aku dan milikku. Merasa aku yang paling hebat, merasa aku yang paling bisa, merasa apa yang ada di sekelilingku, semua itu adalah milikku. Padahal sebenarnya semua kita berasal dari Allah, semuanya milik Allah, dan suatu ketika Allah akan mengambilnya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsiran, mami semua. Mohon maaf kalau ada khilaf, ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah ini buat kebaikan kita bersama. Makasih sudah menemani ya Mam Nizam dan juga tadi mami semua yang sudah bertanya, merespon. Makasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, banyak jasa sekali ya Moms. Baik, sedikit review dari kami bahwasanya zakat adalah membersihkan hati dari cinta dunia, kemudian menghadirkan keberkahan rezeki, kemudian pilar utama ketiga dalam Islam. Baik, kemudian syarat wajib zakat tadi adalah merdeka, muslim, kemudian termasuk harta wajib zakat, mencapai nisab, ya, kemudian kepemilikan sempurna atas harta, dipegang, digadaikan, dititipkan, dipinjamkan, tetap wajib zakat. Kemudian yang keenam, kepemilikan mencapai nisab haul 1 tahun, komariah. Haul berlaku untuk harta pokok dan turunannya. Kemudian yang ketujuh, yang perlu diperhatikan adalah tidak ada hutang. Baik, kemudian untuk selanjutnya melebihi kebutuhan pokok pemiliknya. Baik, Moms, yang dirahmati Allah, demikian tadi kajian Islam kita untuk hari ini. Alhamdulillah, Hijabus Mom Community Malang yang sudah berkolaborasi dengan Cinta Quran Foundation, semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah di dunia wal akhirah. Baik, Ustadz, setelah kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Baik, istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, para mams yang ingin on cam silakan untuk foto bersama dulu, silakan. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Dan Ya, jangan lupa sama. taati tetap protokol kesehatan 5M. Insya Allah. Makasih Imam semua, sehat-sehat selalu ya, sukses selalu, diberkahi Allah selalu. Ya, makasih juga Imam Nizam. Makasih. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya pamit ya, insya Allah. Waalaikumsalam.